Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Edi Saputro, NIM A7101701123 dari PT IB. Di sini saya akan presentasikan tentang proyek Unity besar saya atau proyek akhir saya untuk UAS. Ya, sebelumnya apa kabar semuanya? Apakah baik-baik saja? Tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan, jangan keluar jika tidak perlu, jangan kebanyakan nongkrong, dan jangan lupa pakai masker dan jaga kebersihan. Ya, lanjut untuk proyek tugas besar di Prodi dan presentasinya dibuat dalam bentuk video dengan ketentuan sebagai berikut. Tugas besar berupa game edukasi 3D menggunakan software Unity 3D. Lalu gameplay challenge-nya mengundang unsur mendidik sehingga dapat membantu siswa dengan belajar dengan cara yang berbeda. Dilarang menampilkan unsur kekerasan dalam game tersebut, jadi dalam gamenya itu tidak boleh ada unsur kekerasan seperti mungkin membacok seseorang atau menembak atau dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya memilih kelengkapan scan mulai dari menu utama, setting, petunjuk, permainan, informasi game, gameplay, dan kelengkapan pendukung lain sesuai game yang dikembangkan. Terdapat sistem reward dan punishment sehingga meningkatkan text talent. Terus lalu video presentasi diunggah ke akun YouTube masing-masing. Submit link melalui link submisi yang tersedia di bawah. Berikan informasi nama, fakultas, universitas, serta deskripsi singkat tentang video tersebut di bagian deskripsi YouTube saat diunggah. Wajah presenters harus ada minimal di bagian pembukaan. Jadi di bagian pembukaan harus ada wajahnya. Lalu suara presenter harus terdengar dengan jelas, misalnya dengan menggunakan bantuan earphone atau headset. Akan lebih bagus jika dilengkapi dengan subtitle sehingga dapat dibaca saat dilihat pada keramaian opsional. Lalu mengisi form submisi yang telah tersedia, diantaranya nama game edukasi, fitur yang terdapat di dalamnya, dan uraian singkat minimal 500 kata. Submisinya paling lambat yaitu pada hari Minggu 5 Juli supaya pada saat UAS Anda bisa fokus ke UAS. Lalu kurang lebih ini untuk submisi presentasi dan submisi tugas game besar. Lalu kita masuk saja langsung ke Unity-nya. Dalam Unity ini saya yang pertama itu ada loading barnya saya seperti ini kurang lebih. Lalu ini ada gambar ini, background ini saya kasih ini background, dia ada di bagian sini. Lalu saya seret masuk ke sini. Ininya alfanya saya atur supaya dia terlihat dengan cara cerah sekali. Lalu pada loading text ini untuk tulisan loading warna merah, terus loading bar ini saya ada dua yang proses load. Ini loading yang pertama ini biru, ini untuk alasnya di bagian belakang. Lalu ini warna pink, ini untuk yang di depan, kurang lebih seperti ini. Terus di loading bar ini ada scriptnya untuk loading bar 2, ini saya ambil dari sini, yang ini untuk alas bagian belakangnya. Lalu ini nilai sekarang 0, jadi dia loadingnya dimulai dari 0. Lalu nilai kecepatan 30, dari dia setiap loading itu dia ke 30 kecepatannya. Lalu selanjutnya ini kurang lebih seperti ini loading. Lalu kita masuk ke menu awal. Nah, di dalam menu awal ini terdapat beberapa tampilan, yaitu antara lain nama gamenya yaitu Computer Builder. Lalu ini tombol full screen, tombol background. Langsung saja ke kanvas panel utama. Nah, di dalam tombol play ini, tombol buton play ini terdapat script yaitu pindah scan yang nanti gunanya untuk masuk ke dalam game, yaitu dalam scriptnya ini ada buton sound. Untuk soundnya waktu kita klik ada keluar tulisan ada suara sound keluar. Lalu nama scannya itu dalam rumah, yaitu scan yang akan dituju dari buton ini sendiri. Dan on clicknya jangan lupa diklik, nanti jika tidak dikasih nanti dia tidak akan bisa pindah scan. Lalu kita klik buton play, yaitu referensi dari sini buton play, lalu ke pindah scan, pindah ke scan. Lebih seperti itu buton playnya. Lalu ke tentang ini, tentang ada juga pindah panel. Kenapa dia pindah panel nggak pindah scan? Nah, dalam pindah panel ini karena dia terdapat dalam satu scan, dia nggak harus pindah ke scan lain. Kita langsung saja ini panel tentang seperti ini. Kita matiin panel utama supaya dia tidak menumpuk. Panel tentang seperti ini, buton tentang ini referensinya dari sini. Panel tentang ini, buton tentang, pindah panel ganti panel baru, yaitu ini buton ini. Lalu selanjutnya itu yaitu teks. Nah, teks ini teks yang berisi tentang informasi membuat game seperti ini kurang lebih tanpa script. Untuk panelnya kita matikan saja untuk panel tentangnya. Langsung kita ke panel menu utama. Nah, di panel menu utama ini toggle background, ini terdapat background dan script background. Ini jika scriptnya tidak dimasukkan, maka dalam on clicknya ini, on value change atau booleannya ini, maka tidak akan bisa untuk toggle background. Nah, ini di fungsinya ini dia tidak akan keluar jika scriptnya tidak dimasukkan. Oke, lalu langkah selanjutnya toggle full screen kurang lebih sama seperti background, tapi ini tidak memakai referensi suara. Kalau yang background tadi kan memakai referensi suara, yang ini background. Lalu ini dan toggle full screen ini langsung di sini. Lalu event system ini bawaan kanvas. Suara button ini digunakan saat kita mengklik butonnya, keluar tulisan suara
dari buttonnya. Lalu ini backsound untuk backsound dari gamenya ini sendiri. Lalu kita pindah ke gamenya. Oke, lanjut lagi. Maaf tadi ada sedikit kendala untuk dalam gamenya. Kita lanjut untuk button quit. Ini saya hampir lupa. Di sini terdapat tombol quit kurang lebih sama seperti pada tombol tadi yang play dan tentang tadi. Di sini ada tombol keluar, ada scriptnya. Lalu ini fungsinya. Mungkin langsung saja kita masuk ke gamenya. Ini untuk dari tombol play saya akan referensi ke dalam rumah. Nah, kurang lebih di dalam kanvasnya terdapat seperti ini, level complete, toggle background. Nah, di dalam level complete ini sendiri background. Nah, ini digunakan untuk toggle background. Ini untuk backgroundnya supaya on off. Ini kurang lebih sama seperti yang dalam menu utama tadi. Lalu pada level complete ya seperti ini, menuju ke kota. Ya, ini nanti gunanya buat apa toh? Nah, ini waktu kita collider dengan game pindah ke kota. Nah, waktu kita tabrakan ke sini, maka dia akan pindah ke kota dan mengeluarkan si level complete ini. Dan level complete ini juga ada animasinya seperti ini. Dia akan kehilang sini, langsung pas di titik kecil ini dia akan load next level. Nah, lihatnya load next level itu di mana sih? Di blue setting. Dari ini kan dalam rumah, load next level plus 1 ke dalam sampel scan, yaitu dalam gamenya itu sendiri. Lalu kita lanjut saja ke dalam level complete, kita matikan, jangan lupa. Jika tidak nanti dalam scan ini akan terlewati karena kan dia load next level. Jadi itu kurang lebih seperti ini. Ini untuk dinding di sampingnya ini game object ini digunakan untuk turn back. Nah, ini jika ini kita centang, ini nanti keluarnya seperti ini kurang lebih untuk awal dari gamenya itu. Seperti itu. Lalu pindah ke kota, ini untuk waktu kita menabrak dia akan keluar dari rumah, dia akan pindah scan load next level. Lalu game manager, nah ini gunanya buat apa? Ini dalam script 3 ini 1, 2, dan 3 ini dia mereka saling berkesinambungan antara satu dan lainnya. Jadi dari load next level ini ada script level complete. Nah, dari next level ini game manager dia referensinya ke sini, lalu dipindah kota ini dia ada script juga and trigger. Nah, ini referensinya dari game manager tadi. Oke, toggle background ini mungkin sama seperti tadi. Button ini untuk main ke menu, ini menggunakan script pindah scan. Jadi dia kenapa kok nggak pindah panel? Soalnya dia berpindah scan dari dalam rumah pindah ke dalam menu utama. Nah, dalam scan menu utama, button soalnya ini sama seperti tadi, audio search. Button ini pindah panel, pindah scan, pindah scan. Dan sistem bawaan kanvas, game object ini langsung kita klik 2 kali. Nah, ini sama ini itu sama saja. Ini terdapat duplikat. Ini audio source buat background, yang ini buat buttonnya. Lebih seperti itu untuk yang pertama. Lalu habis dari dalam rumah ini, kita ke dalam rumah yang kedua ini. Mungkin ini setelah dia selesai mengerjakan dalam kotanya, dia sudah selesai menemukan semua benda yang diperlukan. Lalu kita masuk ke kanvas. Kanvas ini isinya apa toh? Nah, ini ada di level complete. Ini ya seperti tadi waktu dia mau keluar dari rumah kan ada seperti animasi. Dia keluar rumah. Nih, Anda masuk. Ini level complete sudah. Ini mungkin belum ditambahkan untuk animasinya. Contohnya seperti ini, main menu. Dia menggunakan script pindah scan. Main menu, pindah ke scan. Lalu mulai ini untuk dindingnya, ini untuk clipboard buat seperti hiasan. Ini buat alas dari TV-nya, ini untuk karakternya. Ini untuk lampunya. Game object, nah ini digunakan untuk mengeluarkan script. Selamat, Anda telah menyelesaikan. Oh, ini jika tidak matikan seperti ini, kita matikan saja. Untuk ke game object. Nah, dalam game object ini lebih seperti ini. Nah, selamat, Anda telah menyelesaikan. Lalu kita lanjut ke dalam event system bawaan kanvas. Game object ini sama seperti tadi, duplikat. Ke toggle-nya ini toggle background. Button menu ini background ini menggunakan script juga. Audio source menggunakan script background. Ini button menu ini menggunakan pindah scan, lalu pindah ke scan. Lalu game manager, nah di game manager ini saling berkesinambungan antara ini dan juga N ini. Nah, dalam N ini dia referensi ke dalam game manager. Game manager masuk ke sini. Lalu audio source. Nah, audio source ini isinya apa toh? Ini video playback, yaitu untuk backsoundnya itu sendiri. Dan dalam button ini untuk suara backsound. Lalu
kita lanjut saja ke inti dari game ini, yaitu sampel scan. Mobil Mel ini untuk karakternya, ini untuk alas dari kotanya, samping jalan untuk pagar-pagar dari cube dari kotanya ini sendiri. Lalu ini jalan-jalan, ini jalan yang digunakan untuk dalam kotanya ini. Lalu alas rumput, nah ini alas yang ada di sini, yang ada di dalam taman ini. Ini sengaja saya masukkan seperti ini supaya terlihat simpel dan rapi. Jika saya besarkan seperti ini kan dia tidak akan tertata dengan baik. Lalu ke game manager, nah ini game object dia. Lalu game manager, ini level komplit, ini saling berkesinambungan seperti tadi yang dalam kanvas. Manager, game object, lalu masuk ini dia menggunakan trigger, dia seperti ini, game manager komplit, dan ini dia saling berkesinambungan. Nah di sini waktu player menabrak sini maka dia akan lost naik level. Naik levelnya apa toh? Nah ini dalam rumah satu, jadi dia seperti memberikan kesan masuk rumah seperti itu. Lalu dalam kanvas kurang lebih seperti ini. Nah ini level komplitnya seperti ini. Untuk teksnya masuk ke rumah, untuk level komplit kita matikan saja. Nah ini untuk pop-ups. Nah pop-up ini gunanya untuk apa toh? Nah pop-up ini, oh mohon maaf ini saya belum masukkan dari gambarnya. Nah pop-up ini gunanya buat apa toh? Ada pop-upnya mas. Nah ini pop-up ini jika kalian kehabisan waktu, jika kehabisan waktu maka pop-upnya ini akan keluar, kurang lebih seperti itu. Lalu dia akan restart, mengulang game. Lalu seperti ini untuk waktunya ini sendiri, jika ini sampai 000 seperti ini maka pop-upnya akan keluar dan dia akan ada tombol untuk ulangi game. Lalu ini untuk toggle background, ini menggunakan script juga, background audio source yang ada di sana tadi, toggle background on off. Lalu ke button menu utama, ini udah pindah scan ke referensinya ke menu utama. Nah ini yang ada di sini. Jika mungkin player merasa lelah, saya sudah siapkan untuk tombol untuk kembali ke menu utama dan keluar dari game. Buat menu utama pindah scan ya. Open system mungkin untuk bawaan kanvas itu sendiri nanti. Lalu ini pagar yang ada di luar kota. Komponen komputer ini untuk komponen-komponen yang ada dalam komputer. Mungkin dari graphic card, keyboard, power supply, dan juga mainboard. Untuk edukasinya dari ini. Nah ini fungsinya untuk setiap player menabrak ini maka dia akan menambah skor untuk collect star dari game ini sendiri. Lalu game object, nah ini untuk scoring system. Nah scoring system ini berhubungan dengan ini, collect star berhubungan dengan scoring system. Jika salah satunya tidak termasukkan atau hilang maka dia akan tidak bisa menambahkan. Dan scoring system ini juga berhubungan dengan teks yang ada di dalam kanvas. Dalam kanvas teks yang ini saling berhubungan dengan ini, jadi untuk skornya itu sendiri. Lalu luar game object, scoring system juga. Audio source ini digunakan untuk saat kita mengklik tombol buttonnya itu tadi. Game object ini untuk menggunakan, nah ini untuk ketika player menabrak ini maka dia akan keluar definisi seperti keyboard adalah apa, seperti itu. Dan definisi ini yang lain kurang lebih sama untuk keyboard, mainboard, dan lain-lainnya. Lalu kita masuk ke timer. Nah ini gunanya buat apa toh? Timer ini gunanya buat cooldown atau menghitung waktu. Nah di sini pop-ups itu ada di dalam sini. Pop-up tadi jika kehabisan waktu, paling berhubungan dengan ini pop-up kehabisan waktu, maka dia timernya ini berhubungan dengan game objectnya. Ini sebenarnya game object saya masukkan script cooldown dan saya hubungkan referensi ke pop-up dan juga teks dari skor itu sendiri. Lalu kita ke air. Air ini adalah sungai yang ada di dalam tengah kota ini. Audio source ini yang ada video playback kita adalah kurang lebih dalam backsoundnya itu sendiri. Mobil ini mungkin untuk keempat mobil ini yang ada di luar ini, dan untuk pencahayaan dari game ini sendiri. Oke, mungkin itu kurang lebih seperti itu. Mari kita lihat skripnya. Nah skripnya collect star seperti ini kurang lebih. Nah, lihat sedikit mungkin untuk contoh saja untuk collect starnya. Collect star kurang lebih seperti ini skripnya. Public audio source collection trigger folder
Jadi saat dia mengklik, dia akan keluar apply debug log. Nah, di dalam debug log dia juga mengeluarkan seperti ini, komponen komputer telah ditemukan, baca deskripsi untuk memahami komponen yang telah ditekan. Jadi dia di debug log juga keluar seperti itu. Dan kemudian ini untuk menghitung ulang dari current time-nya itu 280, current starting time-nya dari 0, jadi dari 0 menuju ke 280. Jadi pas udah di 280 itu akan habis atau apa, dia akan pop up tadi keluar. Oke, ini untuk end trigger waktu dia masuk ke rumah, skripnya seperti ini, game manager complete level. Nah, ini game manager complete level ini dia referensi ke dalam sini tadi, game manager, dan juga di dalam kanvas tadi complete level. Lalu ke level complete yang ada di complete level tadi yang saya masukkan tadi, scan manager load scan ini bit index per 1, yaitu load snack level dari scan selanjutnya. Nah, lebih seperti itu untuk scan scoring sistemnya. Ini score, nah, plus score, nah, skornya. Lalu selanjutnya untuk script lainnya, nah lebih ini untuk script pindah scan, kurang lebih seperti ini untuk pindah scan. Nah, yang di sini digunakan untuk melot nama scannya, load scan seperti ini. Search untuk potensinya tadi yang digunakan. Lalu ini untuk script yang waktu dia mengeluarkan materi tadi. Selanjutnya mari kita lihat untuk yang di proses load. Nah, ini untuk loading ini sendiri scriptnya seperti apa toh, kita lihat seperti yang lebih. Ini script untuk loadingnya sendiri, ini plus nilai kecepatan duratan creation load level menu utama. Jadi dia ke menu utama, jika ini terhapus maka dia akan tidak dapat meload ke menu utama. Lalu selanjutnya kita minimize saja, kita lihat ke lainnya, dan ini udah semua. Lalu kita ke script and trigger, ini kita sudah semua scan sudah tadi. Lalu marilah kita lihat game yang dihasilkan dari script, dari beberapa script ini kita lihat jadi seperti apakah game yang sudah di-build. Ini mungkin gamenya sudah saya build, jadi tidak usah di Unity, langsung saja kita build gamenya. Ini untuk proses loadingnya, yang loading tadi sudah saya jelaskan. Mungkin dari dia, ayo marilah kita lanjutkan saja. Mohon maaf tadi sedikit terjadi kendala lagi untuk project UAS-nya. Langsung kita apply. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk loading script yang sudah jelaskan tadi, ini untuk belakangnya, dan ini untuk nilai kecepatannya 30 tadi. Kita tunggu proses loadingnya untuk masuk ke dalam menu utama. Menu utama. Ini sudah selesai loading untuk masuk ke menu utama. Lalu kita lihat tentang ini diisi oleh Ferdian Edi Saputro, tim 123 PTIB. Nah, ini di bawahnya ada tujuan dari tentang itu sendiri. Lalu kita kembali. Nah, mungkin jika ingin meminimize ini, mungkin jika ingin takut ketahuan atau gimana sama orang tua, kan kalau bermain game kita full screen ini kita minimize, jadi tidak ketahuan oleh orang tua. Jadi kalau kita full screen maka dia tidak akan keluar tombol itu tadi. Dan jika pixelnya dirasa terlalu mengganggu, kita hilangkan saja. Langsung ke dalam tentang ini. Terus ini tujuan dari game yang saya buat ini untuk apa? Game ini membantu siswa dalam mengenal macam dari komponen komputer agar dapat membantu siswa memahaminya dan menambah pengetahuan baru bagi siswa yang nantinya akan berguna untuk masa depannya. Lalu kita kembali, kita bermain dalam pada tadi yang sudah saya jelaskan. Ini load next level, yaitu dia ke level selanjutnya, yaitu ke dalam rumah 1. Nah, dalam sini dia ada tugas, selamat datang di komputer builders, game komputer builders. Di sini kamu dapat mengharapkan, mungkin sedikit untuk suaranya. Di sini komponen komputer yang berada di kota dan memahaminya setiap penggunaan dari komponen tersebut. Jadi dimohon untuk siswa itu kedepannya dari setelah bermain game ini dia dapat memahami tentang komponen komputer. Ini komponen buat apa, RAM butuh apa, power supply untuk apa, dan lain sebagainya. Lalu ini kita rasa fungsinya terlalu keras atau gimana, kita kecilkan. Mungkin langsung kita ke keluar menuju kota, itu animasi yang sudah dijelaskan tadi. Lalu seperti ini, dari sini
Dalam tampilan awalnya ini terdapat tombol backsound, sudah pasti. Ini untuk skornya yang nantinya juga akan bergerak untuk menambah setiap kita menabrak. Ini timer yang digunakan jika dia sudah menuju ke angka 260 atau 280, 240 tadi, dia akan keluar pop-up game over. Lalu ini tombol ke main menu. Mungkin kita praktikkan untuk tombol main menunya tadi nanti. Langsung kita menuju ke komponen pertama. Nah, ini keyboard adalah perangkat keras hardware. Nah, maka di sini ada tampilan dari keyboardnya. Jadi siswa bisa mengetahui keyboard itu bentuknya seperti apa, kurang lebih seperti ini. Lalu ada keyboard adalah sebuah perangkat keras hardware yang komputernya berfungsi sebagai alat input untuk input data dan berupa angka dan simbol yang terdefinisi keyboard, yaitu suatu perangkat keras pada komputer kurang lebih seperti ini. Lalu kita menuju ke komponen selanjutnya, kita cari komponen selanjutnya. Mungkin kita akan menuju ke jembatan ini, kita coba untuk airnya seperti ini. Lalu kita lurus, kita cari komponen saja. Oh, di situ ada satu. Nah, ini adalah motherboard. Nah, motherboard atau dengan kata lain motherboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS, program penggerak jauh-jauh dari konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Jadi di sini skornya nambah jadi 200 karena sudah berhasil menemukan dua perangkat, yaitu dari pertama tadi keyboard dan yang kedua itu motherboard. Ini 200, skornya ini semakin ke 97, 99, 100, saat 260 dia akan game over. Untuk main menunya kita praktekkan nanti. Lalu kita cari untuk yang selanjutnya, mungkin kita di sini. Oh, di situ ada satu, kita tuju itu, skornya nambah satu dan dia keluar seperti koin. Lalu ini power supply, pengertian dari power supply, dan ini ada gambar dari power supply-nya itu sendiri. Jadi siswa dapat langsung memahami tentang bentuknya dan juga pengertiannya. Lalu kita selanjutnya untuk mungkin tampilan dari tim saya seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari di manakah komponen komputer selanjutnya. Komponen selanjutnya jadi sudah ada. Mari kita ke sana. Kita ada satu. Nah, di sini kita lihat skornya itu jadi 400 karena sudah berhasil menemukan 4 perangkat, dan di sini jika timernya terus berjalan 240 dia akan game over. Lalu kita mungkin sudah menemukan, kita masuk ke rumah saja. Dalam rumah ini kita lihat ada mungkin ininya sudah berubah. Ini selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan game komputer berjudul ini, dan semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Jadi diharapkan setelah selesai bermain game tadi, mungkin untuk sedikit demo dari komponen-komponennya itu, siswa dapat diharapkan memahami tentang perangkat dan juga dalam bagian-bagian yang telah dijelaskan dari gambar tadi. Oke, selanjutnya setelah dari sini mungkin kita masuk kamar, dan Anda telah berhasil menyelesaikan game ini. Untuk tampilan itu, lalu kita kembali ke main menu. Kita akan coba main menu yang ini, dia akan langsung kembali ke sini, dan ini adalah tombol quit. Dia akan kembali quit. Mungkin seperti itu game yang sederhana untuk proyek besar saya yang saya buat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, jangan lupa pakai masker jangan keluar, tetap jaga kebersihan. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di game selanjutnya.